Kami dari kelompok 4. Halo, perkenalkan, nama saya Akmal Farizal Bayaki, NIM 2016-08-1004. Saya dari kelompok 4, nama saya Dona Erika, nomor NIM 2016-08-130. Hai, saya dari kelompok 4, nama saya Amalia Skarani, NIM 2016-08-1008. Dari kelompok 4, nama saya Herlinda Dinovita, NIM 2016-08-145. Tentang psikologi sosial menurut Gordon Allport. Jadi, Gordon Allport mengatakan bahwa psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami dan menunjukkan tentang pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang dipengaruhi oleh orang lain. Saya akan menjelaskan pengertian psikologi sosial menurut David. Psikologi sosial adalah ilmu yang secara sistematis untuk memahami perilaku sosial mengenai bagaimana kita memahami orang lain dan bagaimana kita dipengaruhi oleh situasi sosial. Saya akan menjelaskan definisi psikologi sosial menurut Bern and Cassin. Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara individu berpikir, merasa, bertingkah laku dalam latar belakang atau setting sosial. Kajian psikologi sosial tentang diri. Yang pertama yaitu sikap dan perilaku, yang kedua diri sosial. Kajian psikologi sosial antar individu membahas tentang prososial, altruisme, hubungan interpersonal, persuasif dan perubahan sikap dan perbandingan sosial. Kajian dalam kelompok membahas tentang pengambilan keputusan, norma dan konformitas, serta leadership dan followership. Kajian psikologi sosial antar kelompok menjelaskan tentang pertama, perbandingan sosial, dan yang kedua ada diskriminasi dan prasangka. Yang ketiga adalah konflik dan manajemen konflik, dan yang terakhir budaya dan perilaku sosial. Perbandingan sosial adalah proses saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial yang ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri, dan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan cara membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Saya akan menjelaskan 9 hipotesis mengenai perbandingan sosial menurut Leon Festinger. Hipotesis yang pertama yaitu setiap orang mempunyai dorongan untuk menilai pendapat dan kemampuannya sendiri dengan cara membandingkan pendapat atau kemampuan orang lain. Hipotesis kedua adalah penilaian seseorang tentang pendapat atau kemampuan itu tidaklah stabil jika tidak ada perbandingan, baik secara sosial ataupun non-sosial. Hipotesis yang ketiga yaitu kecenderungan untuk membandingkan dengan orang lain akan menurun jika perbedaan pendapat atau kemampuan dengan orang lain meningkat. Hipotesis 4, perbedaan kemampuan. Terdapat desakan perubahan perubahan ke atas, hal ini tidak terdapat pada perbedaan pendapat. Hipotesis 5, ada faktor-faktor non-sosial yang menyulitkan perubahan kemampuan pada seseorang yang hampir-hampir tidak ada pada perubahan pendapat. Hipotesis yang keenam yaitu perbandingan yang berkepanjangan dengan orang lain akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan. Penghentian perbandingan akan diikuti oleh perasaan permusuhan dan kebencian. Hipotesis yang ketujuh yaitu setiap faktor yang meningkatkan pentingnya kelompok sebagai kelompok pembanding untuk suatu pendapat atau kemampuan merupakan faktor yang meningkatkan desakan ke arah keseragaman dalam pendapat atau kemampuan tersebut. Hipotesis yang ke-8 yaitu kecenderungan untuk memperkecil perbandingan semakin besar jika orang-orang yang pendapat atau kemampuannya berbeda dari diri sendiri dianggap berbeda dalam sifat-sifat lainnya. Hipotesis ke-9 adalah jika ada berbagai pendapat atau kemampuan dalam kelompok, manifestasi dari
kekuatan desakan ke arah keseragaman itu berbeda-beda antara orang yang dekat dengan kelompok tersebut dan orang yang jauh dari kelompok tersebut. Satu, dua, tiga. Saya akan menjelaskan mengenai eksperimen sosial yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu mengenai perbandingan sosial. Di sini kelompok kami akan mendatangi seseorang secara acak dan mewawancara orang tersebut mengenai pengemis dan bertanya apakah orang tersebut akan memberikan sejumlah uang jika ada pengemis yang datang. Setelah itu kelompok kami akan memberikan sejumlah uang senilai 10.000 dan menunggu selama 15 menit apakah orang tersebut akan memberikan uang kepada pengemis dan melihat apakah yang dikatakan orang tersebut sesuai dengan tindakannya. Kita mengeksperimen sama tukang beca. Kita ikutin ya. Bapak, permisi Pak. Saya Dona. Bapak namanya? Pak Makif. Pak, boleh tanya nggak? Saya kan dari Fakultas Psikologi ya Pak. Mau konsultasi, maksudnya tanya ke berbagai macam pendapat orang. Kalau menurut Bapak kan kesehariannya kan di sini di jalan gitu ya Pak ya. Menurut Bapak pengemis itu kayak gimana sih Pak? Apa? Pengemis? Pengemis. Menurut saya, Iya. pengemis itu kan macam-macam. Ada yang pengamen itu ya ada. Yang kalau pengemis itu kan di rumah-rumah itu. Iya. Kalau misalnya kok di jalan-jalan kayak gitu? Saya enggak jalan, jalan. Yang banyak itu yang pengamen. Iya. Dan orang minta-minta itu di rumah. Kadang ngambil Kalau menurut Bapak sendiri pengamen kayak gitu atau pengemis kayak gitu tuh perlu nggak sih Pak dikasih uang gitu? ya kadang-kadang kalau punya ya kasih, kalau nggak punya ya saya jam. Kalau nggak ada duit, Kalau yang pengemis orang tua itu kan kasihan. kasihan ya Pak ya. Iya, orang tua itu. Ya, ya kalau nggak banyak nanti ya kadang-kadang ya 1.000, ada ya 500 kan enggak. Pokoknya sepunyanya kita ya Pak ya. Oh, sering ya di rumah. Kalau jalan-jalan dulu masih ada warung-warung ini ya banyak. Banyak ya Pak ya. Soalnya kan zaman sekarang kan nggak sedikit sih Pak orang-orang ngamen Iya. kayak gitu-gitu. Padahal mereka sendiri tuh punya gitu. Ya, itu ada yang minta-minta tapi di rumah. Kalau yang kadang bawa nanti. Iya kayak gitu kan nggak semuanya murni anaknya sendiri loh Pak biasanya. Ya biasanya itu pinjam anaknya orang atau temannya. Kadang sampai bawa anak 3-4 kan tahu gimana itu. Minta-minta di pesawat itu pas hari puasa. Terima kasih ya Pak ya. Saling- Dulu di sini sama. Iya Pak, mau eksperimen gitu. Maksudnya kita kan cari pendapat gitu Pak. Cari pendapat gimana sih pendapatnya setiap orang tuh kan pasti beda-beda gitu. Iya. Buat tugas juga gitu. Ya, dapat saya ya orang kadang-kadang di rumah itu ya kaya loh. Orang minta-minta. Kan nggak bisa dipastikan juga penampilan sama apa yang dia punya kayak gitu.
wawancara biasa aja sih gitu. Kalau saya kan dari Fakultas Psikologi mau tanya, kok semisal mbaknya tau pengemis kan? Nah, kalau semisal mbaknya itu mbaknya berpikir pengemis itu kayak gimana sih? Ya, menurut mbak itu kayak gimana sih? Kok sebenarnya kan kalau di kehidupan sehari-hari kan nggak mungkin kan kita nggak ada pengemis, pasti kan ada pengemis, ada pengamen kayak gitu. Ya, pengemis itu ya mungkin orang yang jadi makan sayangnya ada itu kita ke orang-orang yang mampu yang belum mampu jadi pengemis itu minta ke mereka terus buat makan sehari-hari atau Tapi kalau buat mbak sendiri, kalau misal ada orang pengemis yang datang ke mbak, bakal dikasih nggak sih? iya bakal saya kasih. Kenapa kok mbaknya bisa bilang langsung dikasih gitu? Padahal kan pengemis nggak semuanya orang susah gitu kan. Zaman sekarang pengemis kan ada yang cuma pura-pura gitu. saya gak mikir, maksudnya nggak mau tahu lah pengemis itu pengemis yang susah atau yang nggak susah, yang penting saya ikhlas aja ngasihnya meskipun pengemis itu pura-pura susah atau gimana, yang penting saya ngasihnya ikhlas aja. Jadi kalau misal ada pengemis ini datang ke mbak gitu kan, mbak bakal ngasih ya tanpa lihat pengemis itu susah atau enggak gitu ya. Ya saya bakal Mbaknya mau kemana ya? mau Makasih ya mbak ya. Oh iya, bentar. Ini ada bingkisan. Makasih ya mbak. ya kasih. Saya akan menjelaskan tentang analisis eksperimen yang sudah kelompok saya buat. Menurut saya, setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi, apa yang mereka katakan belum tentu sama dengan apa yang mereka lakukan. Kan sosial eksperimen dapat dianalisa bahwa apa yang kita ucapkan belum tentu sama dengan apa yang kita lakukan. Berdasarkan eksperimen sosial yang kami lakukan, ternyata ada sebagian orang yang bertindak tidak sesuai dengan ucapannya. Tetapi meskipun begitu, masih ada orang yang bertindak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Analisis sosial eksperimen menurut saya yaitu sesuai dengan hipotesis yang kelima, yaitu berhentinya perbandingan, di mana terdapat perbedaan yang sangat jauh antara pendapat dengan kemampuan. Udah. Apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan tindakannya. Tunggu. Kajian dalam kelompok membahas tentang apa? Yuk.
Kajian dalam kelompok saya udah balik. Hipotesis ketiga adalah kecenderungan Apa itu? Buat apa juga deh? video psikologi sosial ini pengeditnya. Say hi, Mal, say hi. No. Hai. No. Mal. Nama hari dan wes. Nah iya, helpnya dulu. Hai. Gitu loh. Hai. Gelap ya? Gelap banget. Dadah.